Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kami akan membawakan materi tentang analisis evaluasi. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, perkenalkan anggota dari kelompok 3. Saya sendiri Reza Apriani Lestari dan ada teman-teman saya yaitu Ningsi. Halo Kak. Ada Fauzia. Hai. Ada Ani, halo, dan ada Fitriani Safir. Hai Kak. Oke, untuk materi selanjutnya kami akan bahas tuntas hari materi ini juga. Pertama akan dibawakan oleh teman saya yaitu Nengsi. Nengsi, dipersilakan. Halo teman-teman, perkenalkan dengan saya Nengsi, NPM 2022 0150 1723. Sebelumnya, saya mohon izin pada teman-teman ingin memaparkan materi terkait poin A, yaitu pengelolaan data kuantitatif, analisis hasil evaluasi pembelajaran. Nah, teman-teman di sini saya akan bertanya kepada teman-teman dulu nih. Teman-teman pasti pernah dong mendapatkan nilai yang bagus tapi kok merasa belum puas nih dengan materinya, atau justru sebaliknya, teman-teman pernah belajar dengan giat tapi kok malah dapat nilai yang pas-pasan ya. Nah, dengan pengelolaan data kuantitatif ini ibarat kata seperti sebuah kaca pembesar yang dimana bisa ngebantu kita melihat lebih jelas nih apa sih yang sebenarnya terjadi dalam proses belajar itu. Yuk kita ulik bersama di pembahasan berikut. Nah, jadi teman-teman, dalam dunia pendidikan itu kita sering kan menggunakan angka untuk mengukur seberapa berhasil proses belajar. Nah, angka-angka ini bisa kita dapatkan dari berbagai sumber seperti nilai tes, skor kuis, nilai tugas, bahkan angka kehadiran. Tapi teman-teman, angka-angka ini baru akan bisa bermakna atau berarti nih kalau kita olah dengan benar. Nah, pengelolaan data kuantitatif itu bisa ngebantu kita untuk melihat apakah tujuan pembelajaran ini sudah tercapai, bisa juga untuk mengetahui nih metode belajar mana sih yang paling efektif, dan tidak hanya itu, kita juga bisa nih mengetahui apa yang perlu diperbaiki dalam proses belajar. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam mengolah data kuantitatif. Yang pertama, yaitu pastikan bahwa alat ukurnya itu akurat. Harus terdiri dengan adanya validitas dan juga reliabilitas. Validitas yaitu alat ukur, misalnya tes, yaitu harus mengukur apa yang memang seharusnya diukur. Contoh, tes matematika harus mengukur kemampuan matematika si siswa, bukan kemampuan membacanya. Lalu ada reliabilitas. Reliabilitas itu sama halnya dengan konsisten, di mana alat ukur itu harus memberikan hasil yang konsisten. Contoh, kalau seorang siswa mengerjakan tes yang sama 2 kali, hasilnya harus mirip, tidak boleh berbeda, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu pilih cara analisis yang tepat. Gunakan metode statistik yang sesuai dengan data dan tujuan kita. Contoh, UJT. UJT itu untuk membandingkan rata-rata 2 kelompok. Lalu ada ANOVA. ANOVA yaitu untuk membandingkan rata-rata lebih dari 2 kelompok. Lalu ada korelasi. Korelasi yaitu untuk mencari hubungan antara 2 hal. Dan adanya juga regresi. Regresi yaitu untuk memprediksi sesuatu berdasarkan hal yang lain. Nah, jadi teman-teman yang ketiga yaitu lihat konteksnya dulu. Nah, jadi jangan fokus pada angka saja, tapi teman-teman juga harus pertimbangkan nih faktor-faktor lain nih yang bisa mempengaruhi hasil belajar, seperti karakteristik siswa, metode pengajarannya, lingkungan belajarnya, bahkan dukungan dari orang tua. Nah, sebagai contoh, kita bisa melihat ada nih sebuah sekolah ingin tahu apakah program jam tambahan belajar itu efektif untuk meningkatkan nilai siswa. Nah, jadi hal yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu kumpulkan data nilai siswa sebelum dan sesudah program. Lalu yang kedua adanya analisis, bandingkan nilai rata-rata sebelum dan sesudah program. Lalu yang ketiga adanya interpretasi. Nah, teman-teman lihat apakah ada peningkatan nilai, lalu apakah ada peningkatan ini benar-benar karena program tambahan jam belajar, atau apakah ada faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Nah, teman-teman,
Pembahasan inti sudah selesai, sekarang saya akan memaparkan kesimpulannya. Jadi, kesimpulannya yaitu pengolahan data kuantitatif itu membantu kita memahami angka-angka di balik hasil belajar. Dengan memahami angka-angka ini, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik lagi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tapi teman-teman harus ingat, angka hanyalah sebagian dari cerita. Kita perlu melihat lagi konteks dan mempertimbangkan faktor-faktor lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dalam pengolahan data kuantitatif. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi selanjutnya yang kedua yaitu akan dibawakan oleh Ani. Ani, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiani Hardiani dengan NPM 2022 0150 1604. Di sini saya akan menganalisis data kualitatif, memahami pengalaman dan persepsi dalam pembelajaran. Data kualitatif misalnya wawancara, observasi kelas, analisis dokumen kurikulum, memberikan wawasan dan makna yang terkait dengan proses pembelajaran. Analisis data kualitatif yang kritis melibatkan yang pertama itu regulasi data. Menggunakan sumber-sumber data misalnya wawancara dengan siswa, observasi kelas, analisis tugas siswa untuk memvalidasi temuan dan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengalaman belajar siswa. Nah, selanjutnya ada identifikasi tema dan pola. Mencari tema-tema umum dan pola-pola yang berulang dalam data. Misalnya, mengidentifikasi kesulitan umum yang dialami siswa dalam memahami materi tertentu, atau strategi-strategi belajar yang efektif yang digunakan oleh siswa berprestasi. Selanjutnya ada refleksivitas. Menyadari bahwa interpretasi dan kualitatif selalu dipengaruhi oleh perspektif dan biasa se-evaluator. Evaluator perlu secara eksklusif memperhatikan bagaimana latar belakang dan asumsi mereka dapat mempengaruhi analisis. Sekian dari saya, dadah. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Fauzia. Dipersilahkan. Halo, nama saya Fauzia Rizna Rahayu dengan NPM 2022 0150 1944. Baik, di sini saya akan menyampaikan contoh nyata dari menganalisis data kualitatif. Contohnya itu evaluasi terhadap implementasi kurikulum baru di Jawa Barat yang dilakukan dengan cara mewawancarai secara mendalam dengan siswa. Analisis kritis yang mempertimbangkannya itu bagaimana sih kurikulum baru ini, apakah mempengaruhi pengalaman belajar siswa, seperti motivasi belajarnya, pemahaman materinya, atau keterampilan berpikirnya. Lalu apakah ada dampak yang tidak diinginkan atau tidak diduga dari kurikulum baru ini, seperti peningkatan beban belajar siswa atau kesulitan guru dalam menyesuaikan diri dengan perubahan. Lalu bagaimana siswa dan guru yang berbeda, misalkan berdasarkan tingkat kemampuan atau latar belakang sosial yang mengalami kurikulum baru ini secara berbeda. Lalu contoh nyata yang kedua seperti perusahaan dan bisnis, yaitu mereka melakukan analisis dengan umpan balik pelanggan, seperti perusahaan itu menganalisis ulasan produk di e-commerce untuk menentukan kode seperti harga, kualitas, dan pelayanan pelanggan. Kode ini kemudian dikelompokkan menjadi tema-tema seperti ulasan positif atau saran perbaikan, yaitu gunanya untuk membantu perusahaan memahami kepuasan pelanggan dan meningkatkan layanannya. Lalu ada yang dengan cara wawancara perekrutan yang dilakukan HRD, itu menganalisis cara kandidat menjawab pertanyaan dan bahasa tubuh mereka untuk menilai kecocokan kandidat secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan jawaban benar atau salah. Baik, contoh yang terakhir itu dari pendidikan. Contoh nyatanya itu memahami partisipasi siswa, yang dimana guru menganalisis data dari wawancara dan observasi dengan siswa yang kurang aktif di kelas. Guru mengidentifikasi tema, contohnya seperti kurang percaya diri, metode belajarnya, atau lingkungan kelasnya.
untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif. Di sini itu menurut Farwan. Dan materi terakhir akan dibawakan oleh teman kami yaitu Fitriani Safir. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Fitriani Safir. Baik, saya akan melanjutkan di bagian C tentang penafsiran hasil evaluasi yang mengintegrasikan bukti dan menarik kesimpulan tentang pembelajaran. Nah, penafsiran hasil evaluasi adalah proses mengintegrasikan temuan dari data kuantitatif dan kualitatif untuk menarik kesimpulan yang bermakna dan memberikan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan pembelajaran penafsiran yang kritis, melibatkan 3 unsur. Yang pertama, sintetis bukti, yang kedua, pertimbangan nilai, dan ketiga adalah komunikasi yang efektif. Nah, di mana sintetis bukti ini menggabungkan temuan dari berbagai sumber data yang membangun narasi yang koheren atau komprehensif tentang efektivitas pembelajaran, misalnya menggabungkan hasil tes dengan hasil wawancara siswa untuk memahami mengapa siswa mencapai hasil tertentu. Nah, yang kedua, pertimbangan nilai. Di mana pertimbangan nilai di sini menyadari bahwa evaluasi pembelajaran tidak pernah sepenuhnya bebas nilai. Misalnya penafsiran hasil evaluasi sering kali melibatkan pertimbangan tentang apa yang dianggap sebagai pembelajaran yang baik, tujuan pendidikan yang real, yang ideal, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Nah, yang ketiga, komunikasi yang efektif. Nah, di mana menyampaikan hasil evaluasi kepada pemangku kepentingan, misalnya guru, kepala sekolah, orang tua, pembuat kebijakan dengan cara yang jelas. Nah, jelas, ringkas dan mudah dipahami, dan dihindari penggunaan yang namanya jargon atau teknis yang berlebihan. Nah, adapun contoh nyata evaluasi terhadap program peningkatan literasi di Jakarta ada yang menggabungkan data kuantitatif tentang peningkatan kemampuan membaca siswa dengan data kualitatif. Nah, tentang pengalaman siswa dalam mengikuti program, menafsirkan kritis akan pertimbangan. Yang pertama, pertanyaan pertama, apakah peningkatan kemampuan membaca siswa benar-benar disebabkan oleh program peningkatan literasi atau ada faktor lain, misalnya dukungan orang tua. Nah, peningkatan kemampuan membaca siswa tidak sepenuhnya bisa dikaitkan hanya dengan program peningkatan literasi. Program tersebut tentu memberi kontribusi signifikan karena menyediakan strategi pembelajaran terstruktur, bahan bacaan, serta lingkungan yang mendorong kebiasaan membaca. Namun, faktor eksternal lain juga berperan besar, seperti dukungan orang tua, lingkungan sosial, motivasi intrinsik. Nah, di mana dukungan orang tua di sini membaca cerita di rumah, menyediakan waktu untuk membaca. Adapun lingkungan sosial di mana akses ke perpustakaan, teman sebaya yang gemar membaca. Nah, motivasi intrinsik adalah siswa yang gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi program literasi efektif bila didukung oleh ekosistem pendidikan yang lebih luas, termasuk rumah dan komunitas. Nah, adapun bagaimana sih program ini mempengaruhi kelompok siswa yang berbeda, misalnya siswa dengan kesulitan belajar, siswa dari kelompok kurang mampu. Nah, adapun siswa dengan kesulitan belajar, mereka cenderung membutuhkan pendekatan lebih individual, misalnya penggunaan media visual, metode fonetik, atau pembelajaran berbasis permainan. Nah, program literasi yang seragam mungkin kurang efektif jika tidak ada diferensiasi metode. Nah, adapun di sini siswa dari keluarga kurang mampu, yaitu program literasi bisa memberikan dampak positif lebih besar karena mereka seringkali tidak memiliki akses buku di rumah. Namun, jika disertai dukungan sarana, misalnya penyediaan buku gratis dan ruang baca di sekolah, kesenjangan dengan siswa lain tetap bisa terjadi. Nah, adapun siswa dengan latar belakang beragam, ada yang cepat berkembang karena sudah terbiasa membaca buku di rumah, ada pula yang butuh waktu lebih lama. Artinya efek program sangat berpengaruh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memaparkan materi kita pada hari ini. Nah, seru bukannya teman-teman semua? Jadi kita bisa tahu nih mengenai analisis atau hasil evaluasi. Oke, untuk kesimpulannya pada hari ini itu adalah analisis evaluasi merupakan proses penting dalam menentukan efektivitas pembelajaran. Analisis evaluasi yang kritis dapat melibatkan pengelolaan data kuantitatif. Nah, mengukur efektivitas pembelajaran dengan angka, memastikan validitas dan reliabilitas data, serta melakukan analisis statistik yang tepat. Dan selanjutnya ada analisis data kualitatif.
Memahami pengalaman dan persepsi dalam pembelajaran menggunakan triangulasi data, identifikasi, tema, dan pola, serta refleksivitas. Dan yang terakhir ada penafsiran hasil evaluasi. Nah, mengintegrasikan bukti dan menarik kesimpulan tentang pembelajaran, melakukan sintetis bukti, pertimbangan nilai, dan komunikasi yang efektif. Oke, dengan melakukan analisis evaluasi yang kritis, kita dapat memperoleh wawasan mendalam tentang efektivitas pembelajaran dan membuat rekomendasi yang relevan untuk perbaikan pembelajaran di masa depan. Terima kasih kepada teman-teman kami yang telah memaparkan materi pada hari ini. Materi hari ini sangat-sangat bagus, yaitu hasil evaluasi dari dunia pendidikan BK. Nah, untuk hari ini kami pamit undur diri karena kami akan membuat video selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, mohon maaf jika kami memiliki banyak kesalahan dan kurang pada video hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman semua dan ibu dosen yang terhormat telah mengizinkan kami untuk membuat video ini. Baik, teman-teman semuanya, kita pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.